Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa pintu religi penyuluh agama, masih dengan Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Tole-Tole. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang berjudul dengan pahala besar, cara mengambilnya begitu mudah. Mungkin penasaran, mari bersama-sama kita menelaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan beliau keluar dengan para sahabat, keluar dari pintu rumah, lalu beliau mendatangi orang-orang yang lemah dalam arti di sini tak memiliki apa-apa, fakir, miskin, kaum duafa misalnya, atau termasuk para janda-janda, atau termasuk para kerabat-kerabat kita yang tergolong yang ekonominya di bawah rata-rata. Untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah? Ternyata ada hal yang ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Sekaligus beliau mencontohkan dengan perilaku tersebut. Beliau mendatangi orang-orang yang lemah tersebut untuk membantu, untuk meringankan, untuk menyantuni. Ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dengan perilaku tersebut, ternyata Nabi menyebutkan perilaku yang beliau lakukan itu adalah lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh diriku juga, kata baginda Nabi, daripada sebuah perilaku yang dimana kita beritikaf selama 1 bulan, beritikaf selama 1 bulan di Masjid Nabi, yaitu di Masjid Nabawi. Dan tentu sholat di Masjid Nabawi ini pahalanya begitu besar sekali. Makanya saya sampaikan tema kita pahala besar tapi mudah untuk dilakukan. Hari ini kan untuk memenuhi untuk bisa sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu kan satu-satunya cara kita harus ke sana. Mungkin dengan tiket umrah, mungkin dengan tiket haji, dan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan materi hadir. Ada orang yang tidak mampu untuk umrah, dia kumpulkan uangnya, akan tetapi ada yang lebih penting lagi untuk dirinya. Misalnya anaknya tiba-tiba kecelakaan, dia harus pakai lagi untuk memenuhi biaya pengobatan misalnya. Jadi agak susah untuk melaksanakan umrah dengan kondisi keadaan seperti itu. Nabi memberikan penyampaian kepada kita untuk tidak bersedih hati dengan kondisi itu. Tidak mampu berhaji, tidak mampu berumrah, coba engkau lakukan saja. Engkau keluar dari rumah, jikalau ada hartamu yang sudah mendekati dengan harga umroh misalnya, lantas engkau agak sulit untuk melakukannya, melihat dengan kondisi, maka lakukanlah. Gunakanlah uang itu untuk engkau distribusikan di jalan Allah, untuk membantu orang-orang yang lemah, supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa sekolah kembali, supaya mereka bisa melanjutkan lagi kehidupannya 1-2 hari dan seterusnya. Ini jauh lebih baik hadirin daripada pahala umroh, pahala haji. Dan termasuk Rasulullah SAW menyebutkan lebih baik ketimbang 1 bulan plus kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan 1 bulan kita sholat di Masjid Nabawi, tentu tidak hanya sekedar sholat, pasti kita itikaf di dalamnya. Bayangkan sekali sholat di Masjid Nabawi
itu sama dengan kita melaksanakan 1000 kali sholat di masjid-masjid lain. Masya Allah ya, begitu besar sekali pahalanya. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi sama kita melaksanakan sholat 1000 kali di Masjid Nabawi. Artinya kalau sebulan yang Nabi sebutkan itikaf plus sholat 1 bulan, itu betapa besar pahalanya. Ternyata Nabi menyebutkan lebih aku sukai keluar rumah untuk menyantuni, membantu, meringankan saudara-saudara kita yang bermasalah dengan ekonomi mereka, baik pendidikannya, baik hutangnya, atau persoalan yang susah untuk melanjutkan kehidupan 1-2 hari dan seterusnya. Ini jauh lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hadirin. Tentu di Masjidil Haram lagi Nabi sebutkan 100.000 kali. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan kita melaksanakan 100.000 kali sholat di masjid-masjid lain. Tentu ini dapat kita laksanakan dengan melalui ibadah umrah dan haji, hadirin. Akan tapi lebih aku sukai, kata baginda Nabi, mereka yang keluar dari rumah, ia lihat hartanya, oh ternyata lebih ia dermakan untuk kemaslahatan orang lain, lebih aku cintai, lebih aku sukai, kata Allah dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin. Dan Rasulullah menyebutkan orang-orang yang mendermakan potensial hartanya di jalan Allah, pertama dia disebut sebagai orang yang mujahid fisabilillah. Dalam hadis yang panjang dikirim lagi, orang-orang tipe seperti itu mereka adalah orang-orang yang levelnya layaknya seperti orang yang beribadah sholat malam tanpa henti. Masya Allah. Jadi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah itu sama dengan mereka orang yang melaksanakan ibadah sholat malam tanpa henti, dan sama dengan orang yang berpuasa tanpa ia berbuka. Subhanallah, begitu besar pahalanya. Oleh karena itu, ini begitu mudah untuk kita lakukan. Tak mampu untuk melaksanakan haji dan umrah, tak usah bersedih. Lakukan apa yang membuat Allah dan Rasulullah senang, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang lebih besar daripada itu. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.